masing-masing bagian dari Pancasrada itu sendiri. Jadi itu tujuan pembelajaran yang ingin kita capai bersama, sehingga dalam proses pengembangan materi Pancasrada dapat tercapai dengan baik. Baik, anak-anak. Jadi materi pada hari ini yaitu Pancasrada. Jadi sebelum kita masuk ke materi hari ini, minggu lalu Pak Guru sudah, untuk memberi semangat kalian, sudah Pak Guru memutarkan video untuk pembelajaran. Siang hari ini Pak Guru menggunakan media gambar. Ya, jadi sudah dilihat anak-anak di layar anak-anak? Tidak ada Pak Guru. Belum. Sabar dulu nak ya. Iya, cuma gambarnya Pak Guru. Dulu. Ya, sudah anak-anak? Sudah, Pak. Halo. Sudah? Ya, oke Pak Guru lanjut ya. Iya. Ya. Baik, sebelum kita memulai materi Pancasrada, Pak Guru menampilkan gambar. Ada 5 gambar yang ada di layar anak-anak. Nah, coba Pak Guru tunjuk. Pertami Dewi. Ini gambar apa ini, Pertami Dewi? Itu gambar Krishna, halo? Pak. Itu gambar Krishna. Ya, Sri Krishna. Krishna, Pak. Terus, ya Dewa Krishna. Terus Kadek Juena. Ini gambar yang Pak Guru tunjuk ini. Gambar apa ini? Ini ada Pak Guru tunjuk. Perhatikan di layar. Yang paling atas ada. Gambar yang kedua di atasnya. Ya. Orang tidur. Orang tidur ya. Terus Kadek kembar ini. Ya, orang tidur. Ini lanjut lagi. Kadek kembar ini. Yang ketiga. Gambar. Ini apa ini? Gambar orang menolong orang yang jatuh itu, Pak. Ya. Ya. Terus Yudi, Gede Yudi. Ini Gede Yudi, apa ini Gede Yudi? Gede Yudi. Gambar apa itu? Gede Yudi. Gede Yudi jaringannya jelek, Pak. Oh iya iya. Ganti nih. Pertami Dewi. Apa ini Pertami Dewi? Ya. Itu gambar ada anak kecil, ada anak anak besar, ada gambarnya Bapak. Jelas, Kak. Yang Pak Guru jaringan yang ya ini. Ya, itu Ya. gambar orang tua. Ya, jadi ini Yang di bawah ya. gambar anak-anak, Pak. Ya ya ya. Nah, berikutnya Wayanadi. Ini gambar apa ini Wayanadi? Halo. Wayanadi. Bisa dengar suaranya Pak Guru di situ? Wayanadi suka bolos, Pak. Nah, ini apa ini Wayanadi? Apa ini Wayanadi? Ya, ini apa ini? Gambar apa ini Wayanadi? bukan enggak usah. Ya, ya. Ini jadi perlu Pak Guru berikan apa namanya? Deskripsi tentang gambar ini, di mana deskripsi Pak Guru nanti akan mengarah ke materi yang akan kita pelajari. Yang Di sini ada suara sih. pertama di sini ada gambar dewa, ya. Kemudian ada gambar tubuh manusia yang terlentang, kemudian arwahnya kembali. Ini artinya orang yang atmanya sudah meninggalkan tubuh manusia. Nah, jadi yang kedua, ini
apa orang yang melakukan kegiatan kemudian apa ditangkap oleh apa namanya yang memiliki barang sehingga terjadi perkelahian itu. Nah, yang berikutnya proses punarbawa. Jadi ini yang pertama bilang ada orang tua ini adalah proses punarbawa, kelahiran kembali. Kecil, besar, kemudian tua, kemudian renta, meninggal, terjadi lagi kelahiran kembali. Terus yang Nadi bilang ini laut, ini adalah proses daripada moksa, ya, menyatunya Atman dengan Brahman. Jadi dengan demikian, ketika gambar ini kita rangkai, kelima gambar ini, inilah yang akan kita bahas nanti di dalam pembelajaran Pancayatnya. Salah Pak Guru. Ya, Pancasrada. Ya, minta maaf Pak Guru. Salah. Ya, Pancasrada ya. Pancasrada. Ya. Baik, untuk itu mari kita lanjut ke materinya ya Pancasrada ya. Ya. Ya, ini Pak Guru akan sampaikan poin-poinnya saja. Pak Guru akan sampaikan poin-poinnya saja. Buku kan anak-anak sudah pegang. Bapak Guru mengambil ringkasan dari buku yang anak-anak pegang. Sehingga nanti supaya Pak Guru harapkan supaya kalian itu apa namanya menyimak dengan baik. Di akhir pembelajaran ini nanti akan Pak Guru artinya ada format penilaian sikap, sosial, ya pengetahuan. Nah itu nanti sehingga nilai kalian di situ ya harus sesuai dengan apa yang Pak Guru targetkan atau mencapai KKM. Bisa anak-anak? Bisa Pak Guru. Ya, baik Pak Guru lanjut. Nah, tujuan pembelajaran sudah ya. Jadi ini pengertian daripada Pancasrada. Ya, jadi secara umum, secara etimologi, Pancasrada itu berasal dari dua suku kata, panca dan srada. Kata panca berarti 5 dan srada artinya keyakinan. Jadi kalau dua kata ini digabung, panca dan srada, menjadilah Pancasrada yang artinya 5 dasar keyakinan umat Hindu. Jadi perlu adik-adik pahami, anak-anak pahami, di dalam pembelajaran agama Hindu itu banyak sekali materi-materi yang artinya terdiri dari dua suku kata, ya. Ada panca, ada catur, ada sat, ya, ada tri. Jadi ketika panca itu berarti ada bagian nanti di belakang itu yang harus kita selesaikan, yang harus kita bahas. Ya, jadi secara umum, nah ini kebetulan Pancasrada kita pelajari. Jadi Pancasrada itu Pak Guru ulangin kembali, ya 5 dasar keyakinan umat Hindu. Jadi Pancasrada itu artinya 5 dasar keyakinan umat Hindu. Nah, ketika kita meyakini Hindu, inilah dasar kita supaya apa yang nanti kita pelajari itu memiliki keyakinan. Jadi kalau tidak kita meyakini apa yang kita pelajari, apa yang kita akan pelajari sebentar itu akan tidak kalian pahami. Oleh karena itu perlu mengawali adalah dengan sebuah keyakinan. Karena makanya Pak Guru berikan materi Pancasrada. Nah, baik, yang kedua. Nah, adapun bagian-bagian Pancasrada. Nah, materi-materi ini kita sudah pelajari, kalian kan sudah kelas 6 ini, ya. Waktu di kelas 5, kelas 4, kelas 3. Nah, tentu sudah memahami, sudah pernah mendengar, membaca bagian-bagian daripada Pancasrada. Nah, yang pertama itu Brahman. Yang kedua adalah Atman. Yang ketiga adalah Karmapala. Yang keempat adalah Punarbawa. Jadi yang kelima adalah Moksa. Nah, jadi ini ada kaitannya dengan gambar yang Pak Guru tayangkan tadi. Ya, jadi Brahman. Brahman itu artinya percaya dengan adanya ide Sang Hyang Widi Wastu atau Tuhan.
Yang kedua, atma. Atma itu adalah percaya kita adanya percikan sinar kecil Tuhan yang ada di setiap makhluk ciptaan beliau. Nah, yang berikutnya karma, yang ketiga karma, hasil perbuatan. Di apa yang kita lakukan akan memperoleh hasil. Berikutnya punarbawa. Jadi punarbawa ini adalah proses kelahiran kembali. Ya, agama Hindu meyakini ada konsep ajaran trikona, lahir, hidup, dan mati. Jadi semua akan mengarah ke 3 konsep tadi itu. Itu yang disebut dengan trikona, lahir, hidup, dan mati. Nah, kita sekarang sudah dalam posisi lahir kita sudah lewati. Hidup sudah kita lewati. Tinggal kita menunggu kematian. Kapan kita akan mati, itu adalah kehendak Tuhan. Nah, oleh karena itu sebelum kita dipanggil oleh Tuhan, kita mari menabung karma-karma yang baik. Sehingga dalam kehidupan yang akan datang atau kelahiran yang akan datang, kita menjelma menjadi manusia yang lebih baik dari apa yang kita nikmati sekarang. Jadi itu. Jadi apa yang kita perbuatan kita itu akan kita terima, tetapi lewat proses kelahiran kembali. Gitu. Nah, lanjut, yang berikutnya adalah moksa. Moksa itu adalah bersatunya Atman dengan Brahman. Jadi ketika tubuh kita, Atman sudah meninggalkan tubuh kita, karena tubuh kita sudah usang sehingga karena Atma itu suci, sedangkan badan kasar kita, tubuh kita itu sudah tidak mampu lagi melayani Atma itu untuk berbuat baik, maka Atma itu akan kembali ke sumbernya, yaitu Brahman. Makanya ya, oleh karena itu saya sampaikan kepada anak-anak, ya kalian sudah memiliki tubuh yang baik, ya rawatlah dengan baik. Karena apa? Karena Atma itu suci, harus dia bersemayam di tempat yang suci. Nah, bagaimana Atma suci itu kalau tubuh kita itu tidak kita rawat dengan baik? Ya, contoh harus kita bersihkan. Ya, setiap mau berangkat sekolah kita harus mandi. Ya, kita awali dengan mandi, kemudian di sekolah juga nanti kalau sudah proses pembelajaran berjalan dengan baik, dirawat dengan baik, dijaga, ya sehingga tubuh kita itu menjadi bersih dan sehat. Kapan tubuh itu bersih, suci dan sehat, maka Atma itu akan senang dia bersemayam di dalam tubuh kita. Tetapi juga sebaliknya, kapan itu tubuh kita tidak suci, dia akan Atma itu akan buru-buru meninggalkan tubuh itu. Nah, itu. Bisa dipahami anak-anak? Bisa Pak Guru. Halo? Jadi dari pemaparan Pak Guru, pengertian Pancasrada, kemudian bagian dari Pancasrada, kira-kira anak-anak bisa memahami itu? Bisa? Ya, coba Pak Guru tunjuk Kadek Juena. Coba apa itu pengertian daripada Pancasrada? Ya, Pak Guru, Pancasrada Kak Juena. dasar keyakinan kepercayaan dalam hidup. Ya. Terus berikutnya, jadi coba Wayanadi, pengertian Pancasrada. Ya, apa pengertian Pancasrada? Pengertian. Ya. Jadi dari beberapa teman anak-anak sudah mampu menjelaskan atau pengertian Pancasrada. Oleh karena itu Pak Guru anggap yang lain sudah mampu ya menjelaskan pengertian dari Pancasrada. Nah, coba
Kumbarini, bagian Pancasrada yang ketiga, apa itu? Karma pala guru. Karma pala, ya bagus. Nah, walaupun Pak Guru Acak menyebutkan, berarti kalian sudah tahu, berarti kalian sudah memahami apa yang Pak Guru jelaskan tadi. Nah, Pertami Dewi, Iya, Pak bagian Guru. Pancasrada yang kelima apa? Apa bagian Pancasrada yang kelima? Atma guru. Atma. Oh, salah. Ya, berarti tadi tidak ya. Salah, Pak Guru. Saya salah bilang moksa. Nah, apa yang benar? Moksa, Pak Guru. Oh, moksa, ya. Ya. Jadi tadi kalau Atma tadi kalau anak-anak itu Pertami Dewi Atma dia sebut itu yang kedua. Sedangkan yang Pak Guru tanya yang kelima yaitu moksa. Pak Guru. Nah, yang pertama ya, Yudi, mana Yudi? Yudi, ini Yudi ini ya, pakai jaringan di situ Pak Guru tidak tahu. Ya, jadi pembagian Pancasrada yang pertama itu apa? Widi Tatwa Pak Guru. Ya, ya, benar. Widi Tatwa. Ya, jadi oke, ya, Nana. Jadi pengertiannya Brahman sudah Pak Guru jelaskan bahwa percaya dengan adanya Brahman, Atman, ya. Kemudian karma pala, punarbawa, dan terakhir adalah moksa. Jadi apa yang kita lakukan ini ya hasil perbuatan karma kita ini, makanya Pak Guru selalu mengimbau kepada kalian berbuatlah yang baik dalam hidup ini, karena selama hiduplah kita bisa merubah perbuatan kita yang tidak baik menjadi baik, sehingga dalam proses punarbawa kelahiran kembali kita menjadi manusia yang terlahir lebih baik daripada yang kita nikmati sekarang. Ya, kalau kalian anak-anak sudah merasakan kehidupan sekarang lebih baik, ditingkatkan lagi supaya kehidupan yang akan datang lebih baik daripada yang kita nikmati sekarang ini. Ya, baik. Nah, Pak Guru lanjutkan sedikit tentang Brahman ya atau Widisrada. Jadi dalam memahami, kita meyakini keberadaan Tuhan, di dalam konsep ajaran agama kita itu ada dua konsep yang harus kita pahami. Ya. Yaitu Nirguna Brahman dan Saguna Brahman. Nah, apakah anak-anak pernah mendengar kata-kata ini? Tidak pernah, Pak Guru. Tidak pernah. Ya, jadi Pak Guru kalau tidak pernah bukan dengan baik, nanti Pak Guru jelaskan ya. Jadi untuk kita memahami keberadaan Tuhan, yaitu harus kita memahami konsep Nirguna Brahman dan Saguna Brahman. Nah, Nirguna itu adalah Tuhan yang tidak terpikirkan atau acintya. Jadi manusia itu sulit membayangkan bagaimana wujud Tuhan karena dia tidak bersifat. Itulah disebut dengan acintya. Ya. Jadi itu ketika kita Tuhan itu tidak terpikirkan, berarti konsep itulah yang disebut dengan konsep Nirguna Brahman. Nah, yang kedua berikutnya Saguna Brahman. Jadi Saguna Brahman ini Tuhan yang dimanifestasikan dengan berbagai bentuk dan nama. Nah, seperti kita di rumah kita masing-masing sudah banyak gambar-gambar dewa mungkin yang terpasang di dinding rumah adik-adik, anak-anak sekalian. Nah, itu bagian daripada Saguna Brahman. Tuhan itu bisa dimanifestasikan ya dalam wujud dan bentuk seperti yang Pak Guru contohkan Trimurti umpama ya, 3 manifestasi Tuhan. Di situ ada Dewa Brahma, Wisnu dan Siwa ya, Upeti, Stiti dan Pralina. Jadi
Brahma itu adalah sebagai pencipta, Wisnu adalah sebagai pemelihara, dan Siwa itu, Dewa Siwa adalah sebagai pelebur. Jadi ya, gambar itu, dewa itu sudah kita bisa beri nama dan sudah memiliki fungsi. Maka ketika posisi sudah seperti itu, nah Tuhan dalam keadaan Saguna Brahman. Ya, bisa dipahami, Rana? Bisa, Halo? Pak Guru. Pak Guru. Ya. Dipertanyakan tentang ini kata-kata ini Nirguna Brahman dengan Saguna Brahman. Ada? Sudah dipahami semua? Sudah, Pak Guru. Ya, ya. Nah, untuk apa namanya lebih mengenal lagi keberadaan Tuhan. Nah, di sini ada yang namanya konsep ajaran apa namanya ini Tripermana ya. Jadi Tripermana itu juga bagian dari bagaimana kita memahami kemahakuasaan Tuhan. Nah, disinilah keyakinan terhadap Sang Yang Widi. Di situ ya ada yang pertama agamana permana, ya anumana permana, pratyasa permana. Ya. Nah, ini nanti akan Pak Guru jelaskan dalam pertemuan berikutnya ya. Jadi yang penting kalian perlu memahami dulu bagaimana kita memahami Tuhan, yaitu dengan Nirguna Brahman atau Saguna Brahman. Nah, hal-hal yang sering kita saksikan atau rasakan dalam kehidupan ini Saguna Brahman ini. Nah, nanti silakan adik-adik di situ dibaca-baca ini di rumah atau bukunya nanti ya, sehingga kalian anak-anak lebih memiliki keyakinan yang lebih tinggi terhadap ide Sang Widiwasa. Ya. Waktunya, Pak. Ya, iya pada sen. Nah, jadi Pak Guru sampaikan jenis-jenis dan fungsi Atma ya. Jadi Atma itu menjelma secara umum di makhluk ciptaan Tuhan, yaitu tumbuh-tumbuhan, binatang dan manusia. Jadi ketika Atma itu menghidupi manusia, dia disebut dengan jiwatman. Ketika Atma menghidupi hewan adalah janggama. Kemudian ketika Atma itu menjelma atau menghidupi tumbuhan, dia disebut stawara. Jadi itu dilihat dari itunya, Atma itu bisa, inilah disebut dengan percikan sinar suci Tuhan yang ada di dalam setiap makhluk ciptaan beliau. Jadi tidak ada ciptaan Tuhan itu lepas dari tidak ada satu makhluk hidup pun yang lepas dari percikan sinar suci Tuhan ya. Ayo. Baik Pak Guru lanjut. Nah, ini Pak Guru menampilkan gambar orang yang percaya terhadap adanya Brahman. Jadi orang mau sembahyang itu karena dia meyakini bahwa Tuhan itu ada, ya. Terus lanjut, percaya terhadap adanya Atma, ya. Jadi orang tua anak-anak melalui proses perkawinan, ya lahirlah anak, lahirlah kalian. Kemudian yang memberikan kehidupan atau Atma itu adalah Tuhan. Ya, nah inilah Atma yang ada dalam tubuh manusia ini disebut dengan Atman atau jiwatman. Ya, nah yang berikutnya ada karma pala. Nah di sini ada Pak Guru tampilkan 4 gambar. Ada yang 2 gambar yang anak-anak yang selalu berbuat dharma dan 2 anak-anak yang berbuat adharma, baik dan tidak baik. Jadi anak-anak pun harus bisa memantau, mengamati gambar ini, mana yang berbuat baik dan mana yang berbuat tidak baik. Jadi Pak Guru sampaikan saja, ini adalah perbuatan yang baik dan ini adalah perbuatan yang baik. Ini adalah bekerja kelompok, belajar, kemudian ini adalah seorang anak yang membantu nenek di jalan.
Yang kedua, yang tidak baik ini, ya, dia di dalam kelas dia membuka tas teman. Nah, ini berkelahi. Jadi harus hindari ini dua ini anak-anak ya. Tidak boleh kita lakukan ini, ya. Nah, apa yang mana harus kita lakukan? Yang ini yang baik nih, ya. Ya ini yang baik. Yang ini jangan dilakukan dalam kehidupan kita. Nah itu. Terus ya ini penarbawa tadi ya. Jadi ini proses kelahiran kembali. Jadi kita sebagai manusia tidak lepas dari konsep ajaran Trikona, lahir, hidup, dan mati. Ya. Jadi kita sudah lalui dua kehidupan, kelahiran sudah kita lewati, kematian. Nah ini, kematian inilah yang akan kita nanti-nanti, dan mudah-mudahan jika kita selalu berbuat baik, jadi ada yang namanya kematian yang diidam-idamkan oleh umat Hindu. Nah itu yang menjadi tujuan kita. Atau tujuan agama kita yaitu Mosartam Jagadita Ya Jaiti Dharma. Tujuan kita, tujuan agama kita adalah untuk mencapai moksa, bukan sorga. Ya, sorga itu bisa dinikmati secara sekali dan skala. Nah, minggu lalu Pak Guru sudah jelaskan, ketika uang banyak, sorga di skala. Ya, ketika kita tidak punya uang, neraka di skala. Jadi ketika surga dan neraka di skala itu ketika kita bahagia dan tidak bahagia. Nah, itu bisa dibedakan. Tetapi tujuan agama Hindu kan moksa, yaitu tidak terlahirnya kembali. Jadi, kenapa kita diberikan terbawa? Berarti kita diberikan kesempatan oleh Ida Sang Dewasa untuk memperbaiki perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik, sehingga di kehidupan kematian yang akan datang atau kelahiran yang akan datang kita bisa mencapai moksa. Ya, nah yang terakhir ini adalah moksa, ya. Ini yang Pak Guru tadi sudah sampaikan, tujuan akhir dari agama kita mencapainya moksa. Jadi ketika kita sudah mencapai moksa, menyatunya Atman dengan Brahman, kita akan berada di alamnya para dewa, ya. Jadi berada di alamnya para dewa. Jadi kalau kita sudah berada di alamnya para dewa itu, tidak akan kita merasakan haus, lapar, panas, dan lain sebagainya. Karena alam kita berbeda. Jadi kapan kita masih menjelma kembali di alam semesta ini, nah kita semua itu masih kita rasakan. Lapar kita rasakan, haus kita rasakan. Itu. Jadi tujuan akhir dari agama kita itu Hindu adalah mencapai moksa. Kita menyatu ke sumbernya, yaitu menyatunya Atman dengan Brahma. Anak-anak, itu yang dapat Pak Guru sampaikan ya pada siang hari ini. Jadi pemaparan Pak Guru dari Pancasrada pengertian sampai dengan contoh-contoh Pak Guru berikan gambar contoh pancayatnya Pancasrada. Mungkin ada yang ditanyakan? Ada Pak Guru saya. Silakan. Pak Guru tadi bilang kalau kita sudah mati, maka kita akan lahir kembali. Apakah ketika kita lahir kita akan menjadi manusia lagi, Pak Guru? Ya, kurang jelas pertanyaannya. Pertami. Ulangi Pertami. Oh iya Pak Guru. Pak Guru tadi katakan jika kita sudah mati, maka kita akan lahir kembali. Kalau kita lahir kembali, apakah kita menjadi manusia lagi, Pak Guru? Ya, kelahiran kita kembali atau tidak kembali itu kembali ke karma kita, perbuatan kita di dunia ini. Gitu. Nah ya, jadi kalau perbuatan kita baik, ya, maka akan kita menjelma kembali menjadi manusia yang lebih baik. Tetapi kalau adharma yang lebih banyak kita lakukan, memang kita menjelma sebagai manusia, tetapi derajatnya ya lebih rendah. Itu bisa dipahami, Pertami? Belum Pak Guru, perbuatan baik itu perbuatan apa saja Pak Guru? Biar saya bisa lakukan.
Oh iya, perbuatan yang baik itu kalau di rumah kalian ya bantulah orang tua, itu paling kecil. Bantu orang tua, kemudian kalau apa yang diperintahkan Bapak Ibu di rumah jalankan dengan baik, ya. Kalian di sekolah itu belajar dengan baik, dapat ranking, sampaikan kepada orang tua, saya dapat ranking 1, senanglah orang tua kalian. Ketika senang orang tua kalian itu dia merasakan kebahagiaan. Surga dia rasakan di dunia ini. Jadi siapa orang tua tidak senang kalau anaknya dapat juara? Nah, itu salah satu contoh kecil bagaimana caranya kita berbuat yang baik. Ya, itu pada orang tua. Kemudian kepada apa namanya? Teman, lingkungan. Nah, itu perbuatan yang baik ya. Intinya kita menjauhi larangannya dan melaksanakan perintahnya. Jadi apa yang diperintahkan laksanakan dengan baik, apa yang dilarang oleh ya ibu ya jangan dilakukan. Bisa? Bisa, Anak Pak Guru. Emma bisa diterima Emma? Bisa, Pak Guru. Ya, mungkin ya. Yang lain ada memberikan pertanyaan lagi atau menambah apa yang Pak Guru sudah sampaikan? Cukup Pak Guru. Ada? Oh, baik, kalau cukup, ya sampai di sini materi yang Pak Guru sampaikan. Kemudian Pak Guru kasih tugas, ya. Jadi ada tugasnya Pak Guru. Ya, ya tunggu ya, sabar. Iya, Pak Guru. Ya, Pak, jadi tadi baik. saya lapor, Pak. Ya, sebelum Pak Guru kasih tugas, Pak Guru berikan kesimpulan dulu. Jadi Pancasrada ini menanamkan keyakinan kita terhadap keyakinan terhadap Tuhan. Ya. Jadi apa yang tertanam di dalam kitab suci kita harus kita laksanakan. Jangan anak-anak penuh dengan keraguan lagi, jalankan dengan baik. Pasti anak-anak mendapat apa namanya? Hikmah di balik apa namanya? Hal yang anak-anak lakukan ya. Jadi selalu berbuat yang baik. Baik. Jadi ini tugas dari Pak Guru. Ya, di situ ada 3 tugas saja untuk pengetahuan, yaitu menjelaskan arti Pancasrada, menyebutkan bagian-bagian Pancasrada, kemudian menguraikan masing-masing bagian Pancasrada. Nah, terus untuk apa nih? Keterampilannya? Ya, kemudian ada tugas lagi satu, nanti lisan aja ini Pak Guru sampaikan, tetapi harus anak-anak kerjakan ya. Iya, Pak Guru. Ya. Jadi Ya Pak Guru. buat cerita singkat tentang karma pala. Ya, buat cerita singkat tentang ajaran karma pala. Nah, itu nanti Pak Guru apa namanya bisa diantar ke rumahnya Pak Guru ya, ngumpul tugas itu ya. Iya, Pak Baik, Guru. anak-anak bisa dipahami tentang tugas tadi? Bisa. Ya, baik. Kalau sudah dipahami, ya Pak Guru tutup pembelajaran pada sore hari ini dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Recording Oke, has terima kasih stopped. Pak Maja. Satu pertanyaan saja Pak. Halo Pak Maja. Oke, Pak dosen. Eh, Ya, Pak. jadi Ya, berkaitan dengan materi yang Bapak sampaikan tadi, mengapa gitu ya, critical thinking ini penting dikembangkan pada diri peserta didik gitu ya, dalam kaitannya dengan materi yang Bapak sampaikan tadi. Mengapa critical thinking atau kemampuan berpikir kritis ini penting untuk dikembangkan pada peserta didik? Kebantan Pak, silakan Pak. Terima kasih Pak dosen. Ya, jadi kenapa saya menanamkan
supaya anak-anak itu berpikir kritis Pak kepada siswa, supaya anak-anak itu dalam dalam apa namanya menjalani kehidupan di masyarakat, di sekolah, ya mampu apa namanya secara kritis, berpikir dia secara kritis Pak, sehingga ini kan apa namanya keyakinan terhadap agama Pak Pancasrada. Jadi kapan siswa tidak ditanamkan untuk berpikir kritis, nah ini bisa-bisa saja keyakinan itu akan melemah Pak dosen. Ya. Halo Pak dosen. Ya, terima kasih. Halo. Saran sedikit tadi di slide-nya ada menyebutkan Saguna Brahman, Nirguna Brahman itu ya, tapi penjelasannya Tuhan yang tidak terfikirkan oleh Acintya. Gitu. Nah ini kan nanti keliru siswa dalam memahami. Maksudnya mungkin adalah Tuhan yang tidak terfikirkan atau Acintya, gitu ya, bukan oleh Acintya. Gitu. Ya. Kita mungkin bisa Pak. nanti ya. Terima kasih Pak. Iya Pak. Kita masih punya waktu nih, setengah jam lagi nih. Silakan Pak Yudi ya, Pak Yudi. Oke, siap.